Assalamualaikum, halo semua, kembali lagi di segmen Yuk Kuliah Aja episode kedua. Di video kali ini, kakak akan membahas salah satu jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri, yaitu SNMPTN. Pasti kalian penasaran apa sih SNMPTN itu? Ada nggak ya faktor-faktor yang mempengaruhi kalian keterima atau tidak? Daripada kalian penasaran dan gak bisa tidur mikirin tentang SNMPTN, langsung kita bahas guys. Yang pertama, kalian perlu tahu sejarah dari SNMPTN. Bicara soal senam PTN, rupanya seleksi ini memiliki sejarah panjang dan dahulu namanya bukan senam PTN, melainkan telah melewati banyak perubahan dan berganti nama hingga kini. Pada tahun 1976 adalah awal mula dan cikal bakal senam PTN berdiri, di mana seleksi masuk perguruan tinggi saat itu bernama SKALU atau Sekretariat Kerjasama Antar 5 Universitas. SKALU diadakan oleh 5 perguruan tinggi favorit waktu itu dan diadakan secara serentak. Beberapa perguruan tinggi yang melakukan SKALU antara lain Universitas Indonesia di Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan Universitas Airlangga di Surabaya. Namun, pada tahun 1977, SKALU berubah dan diperbaiki untuk memilih program studinya, bukan hanya memilih perguruan tinggi yang ingin dimasukinya. Pada tahun 1979, SKALU berubah menjadi Perintis atau SKASU, Sekretariat Kerjasama Antar 10 Universitas. Melalui sistem baru ini, masuk perguruan tinggi lebih mudah dan mahasiswa baru diizinkan memiliki 3 program studi di perguruan tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, Perintis dibagi menjadi 3 bagian proyek Perintis. 1 Perintis, 2, dan Perintis 3. Tiap proyeknya diisi oleh beberapa perguruan tinggi. Sipenmaru atau Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru muncul di tahun 1983 menggantikan SKALU. Melihat sistem yang dijalankan tiap perguruan tinggi berbeda-beda dan memiliki jalannya sendiri-sendiri. Akhirnya, pemerintah mengubahnya menjadi Sipenmaru yang saat itu juga tumbuh sebuah model penerimaan mahasiswa tanpa ujian yang kemudian lebih populer dan lebih dikenal dengan nama PMDK. Pada 1989, format PMDK diganti menjadi UMPTN atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Karena tidak semua perguruan tinggi melaksanakan PMDK, akhirnya dibuatlah UMPTN yang mungkin namanya masih cukup didengar di telinga kita hingga kini. Namun, UMPTN ini juga tidak berjalan begitu lama sejak dikeluarkannya SK Mendiknas nomor 170/U/2001 yang mengubah namanya menjadi SPMB tahun 2001. Dengan keluarnya SK tersebut, PMDK diganti menjadi SMPB. Sistem ini berjalan selama 7 tahun. Namun, di baliknya ada skandal ketika para rektor PTN mulai diperiksa oleh Irjen Depdiknas, BPK, bahkan KPK. Akhirnya di tahun 2008 SPMB diganti menjadi Senam PTN seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kamu sudah tahu sejarah SNMPTN. Yuk kita lanjut kenalan dengan SNMPTN. SNMPTN itu adalah jalur penerimaan PTN menggunakan rapot semester 1 sampai 5. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, dari total peserta hanya sekitar 22 hingga 23% yang lulus tiap tahunnya. Nah, pertanyaan, gimana caranya agar kalian bisa masuk ke dalam yang 23% tersebut? Untuk masuk ke dalam 23% tersebut, kamu harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama itu adalah akreditas sekolah. Yang kedua itu adalah domisili sekolah.
Yang ketiga, itu adalah data alumni keterima PTN 3 tahun terakhir. Keempat, prestasi akademik atau non-akademik. Yang kelima, itu adalah peringkat paralel. Yang keenam, itu adalah nilai rata-rata rapot 6 mata pelajaran. Yang ketujuh, itu adalah lintas jurusan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu adalah nilai KKM sekolah. Pembahasan tentang 8 faktor di atas akan kita kupas tuntas di video berikutnya. Buat kalian yang masih bingung untuk nentuin perguruan tinggi negeri kalian mau kemana, seperti biasa di bawah link deskripsi ini itu ada tentang tes psikologi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Oke, sekian video dari kakak kali ini. Semoga video dari kakak ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Terus berdoa agar apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Oke, sekian video dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik, ada salamnya. Gua kayak caleg